Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Aryu. Sebelum ke video, jangan lupa subscribe, like, komen, share bila dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya. Di tahun 2023, tenaga honorer akan dihapus. Pekerjaan PNS siap-siap diganti Artificial Intelligence di masa mendatang. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya telah diumumkan terkait tenaga honorer akan dihapuskan tahun 2023. Nah, terkait hal tersebut, itu nanti PNS juga alami perubahan. Kabarnya, ada wacana pekerjaan PNS akan diganti dengan AI. Beberapa waktu terakhir mencuat sorotan terkait nasib pegawai pemerintah honorer dan PNS di masa mendatang. Honorer misalnya, itu terancam diberhentikan dan diganti dengan outsourcing. Adapun ancaman terhadap PNS lain lagi, jika honorer diberhentikan, karena itu akan diganti dengan outsourcing. PNS perlu siap-siap dengan kemungkinan pekerjaan diganti teknologi yang namanya Artificial Intelligence atau yang disebut dengan AI. Wacana pekerjaan PNS diganti AI ini bukan tak pernah dicetuskan pemerintah. Adalah Presiden Joko Widodo sendiri yang mengungkapkan kemungkinan tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, honorer dihapus di tahun 2023 itu seperti diketahui bahwa jumlah pegawai honorer itu relatif banyak di instansi pemerintah. Nah, terutamanya itu di pemerintah daerah. Nah, jumlahnya pun ada yang hampir menyamai keberadaan PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disebut dengan Kemenpan-RB itu disebut akan menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Nah, wacananya penghapusan tenaga honorer ini itu akan dilakukan pada tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo itu berharap para tenaga honorer tersebut dapat menerima penghargaan yang semestinya. Instansi pemerintahan yang selama ini memperkerjakan para honorer tersebut itu dihimbau segera menghitung analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif. Nah, harapannya itu agar didapat kebutuhan yang objektif untuk pemerintah, baik jumlah formasi CPNS ataupun CPPBK sesuai yang dibutuhkan. Nah, dengan jumlah kebutuhan yang tepat, itu diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun CPPBK. Nah, sesuai formasi yang akan ditetapkan, itu kata Cahyokumolo pekan lalu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dengan penghapusan ini, pekerjaan dasar terkait kebersihan, keamanan, dan jenis pekerjaan lainnya di luar 4 jenis honorer yang akan diangkat menjadi PNS itu tak lagi dibebankan pada pekerja honorer. Ya, merujuk peraturan pemerintah PP nomor 49 garing 2018 pasal 99 ayat 1 itu bahwa pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP ini itu masih tetap melaksanakan tugas paling lama itu 5 tahun. Nah, terkait tenaga honorer melalui PP yang diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023. Itu kata Cahyokumolo ya, Bapak Ibu ya. Jadi Cahyokumolo menjelaskan pekerjaan dasar yang biasa ditugaskan kepada tenaga honorer
seperti kebersihan dan keamanan itu akan diambil dari pihak ketiga. Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security, dan lainnya, itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga ahli daya dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji. Ahli daya ke pihak ketiga sehingga mereka bisa diangkat sebagai karyawan di pihak ketiga tersebut. Kata Pak Cahyokumolo. Diminta siapkan pesangon pada PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Everos itu menjelaskan mekanisme pesangon atau tali asi bagi pegawai honorer akan ditentukan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Nah, pasalnya data pegawai honorer Pemda tak terdata di Kementerian Pan-RB. Saya kira begini, yang diatur saja dengan Pemda, kita kalau saya juga bingung. Itu masuk ke misalnya di ketenagakerjaan ada UMR, ada pengaturan tentang pesangon. Karena itu tidak online dengan kita, kata Everus, Sabtu 22 Januari 2020. Everus pun mengatakan, pihaknya mendorong Pemda untuk membuat mekanisme terkait hal tersebut. Nah, karena apakah pekerja honorer itu termasuk aspek yang diatur dalam ketenagakerjaan? Nah, saya kira itu perlu dibangun mekanismenya di Pemda karena itu bisa masuk ke aspek yang kemudian terkait dengan aturan ketenagakerjaan, nanti UMR dan lain-lain, ucapnya. Ia kembali mengingatkan agar Pemda itu benar-benar menyiapkan formasi yang terintegrasi dengan Kementerian Pan-RB. Kami juga di Menpan-RB itu menghimbau terus menyampaikan bahwa memang mesti kita itu memakai sistem yang terintegrasi di sistem penetapan formasi yang terkonsolidasi antara usulan PNS dan P3K. Nah, honorer yang bisa diangkat menjadi PNS itu ada 4 jenis ya Bapak Ibu ya. Tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS itu antara lain yang pertama itu termasuk tenaga guru, ada tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh, pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Honorer yang akan dijadikan tenaga outsourcing, sedangkan tenaga honorer lainnya akan dijadikan pekerja outsourcing. Nah, saat ini itu setidaknya ada 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS. Ini diantaranya itu ya. Yang pertama itu ada cleaning service. Yang kedua ada petugas keamanan atau yang disebut dengan security. Ketiga, pramu-tamu, dan yang keempat sopir, selanjutnya pekerja lapangan, penagih pajak, penjaga terminal dan pengamanan dalam, penjaga pintu air, dan operator komputer. Nah, sedangkan PNS itu diganti dengan AI. Sebenarnya bukan hanya honorer, ancaman serupa tapi tak sama juga akan dihadapi oleh PNS. Pemerintah kini sedang melakukan penataan kualitas kinerja ASN atau PNS melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Nah, pemerintah perlahan mengurangi tenaga administrasi itu di perkantoran. Sejumlah PNS yang masuk dalam kategori tenaga administrasi itu didata lalu dialihkan menjadi tenaga pendidikan.
Melansir Tribun Timur Menpan RB, Cahyokumolo mengatakan nantinya ASN atau PNS yang bekerja di kantor hanya merupakan eselon 1 dan 2. Nah, berdasarkan catatan Kemenpan RB, itu terdapat kurang lebih dari 1,6 juta dari 4,08 juta PNS yang ada di Indonesia. Nah, merupakan tenaga administrasi atau pelaksana. Nanti, kalau tidak bisa kami tingkatkan profesionalitasnya, itu lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun. Itu ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, Senin 20 Desember tahun 2021. Cahyokumolo mengungkapkan, ASN yang berada di kantor hanya eselon 1 dan 2. Mereka bertugas untuk memimpin dan mengorganisir percepatan perizinan dan pelayanan publik. Menurut politisi PDIP, ini jumlah tenaga pelaksana yang besar tersebut tidak dapat langsung dipangkas oleh pemerintah dengan memberikan pesangon. Karena jika dilakukan akan membutuhkan anggaran yang besar. Nanti Pak Sekjen Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,6 juta ASN itu harus dapat pesangon semuanya. Itu kata Cahyokumolo. Nah, sebagai informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, saat ini itu terdapat 1,56 juta tenaga pelaksana. Nah, angka tersebut itu sebanyak 38% dari total jumlah ASN 4,08 juta orang. Jokowi singgung robot AI. Penataan ASN yang dilakukan Menpan RB setelah mendapat perintah dari Presiden Jokowi. Jokowi ingin sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele. Bahkan, pergantian jabatan struktural dengan robot pun bisa jadi akan dilakukan. Ya, Bapak Ibu ya. Kecerdasan buatan itu akan membuat pelayanan birokrasi semakin sederhana. Dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, itu memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI. Itu kata dia beberapa waktu yang lalu. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Satya Pratama mengatakan transformasi digital yang diinginkan Jokowi itu sudah berlangsung lama. Nah, itu dilakukan seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks ditambah pandemi COVID-19. Makanya transformasi tersebut itu dipercepat. Berdasarkan catatan BKN, jumlah PNS per 30 Juni 2021 itu adalah 4,08 juta. Nah, porsi terbesar adalah instansi daerah dengan angka 77% atau 3,1 juta orang. Nah, sementara jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di seluruh Indonesia itu mencapai 49.000 orang. Pegawai P3K dengan komposisi terbesar berada di daerah sebanyak 95% atau 47.000. Nah, rencana tersebut tidak akan mengorbankan semua PNS. Nah, PNS itu akan diganti dengan AI. Sebelumnya juga, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mengkaji kemungkinan rencana mengganti PNS dengan robot. Namun, ternyata hal tersebut tidaklah mudah dilakukan. Mengingat untuk menggantikan pegawai eselon 3 atau 4 itu membutuhkan sebuah data latih khusus. Meski demikian, jika rencana ini itu benar-benar diterapkan, maka bukan tidak mungkin jutaan PNS akan kehilangan pekerjaannya.
Cahyokumolo bahkan sudah melontarkan pernyataan terkait hal tersebut. Kini Cahyo menyebut sebanyak 1,6 juta PNS yang berstatus tenaga pelaksana itu terancam dirumahkan. Ya. Hal itu dilakukan demi penataan ulang khusus tenaga pelaksana. Kalau tidak bisa tingkatkan kinerja, lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun.